Sekarang saya tanya, pendeta-pendeta yang berani mengkopi, memalsukan Yesus, maukah berani kerjakan dua hal? Pertama, bikin kebaktian kesembuhan secara besar, pakai Istora atau pakai Gelora Bung Karno, bilang semua yang sakit virus Corona datang sini, saya dalam nama Yesus menyembuhkan engkau. Kenapa engkau tak berani kerjakan itu? Hei, pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, dengar kalimat pendeta Stephen Tong ini. Kalau engkau mempunyai kuasa Tuhan, kerjakan itu. Bikin kebaktian kesembuhan ilahi, suruh semua yang beriman datang. Yang corona virus telah menjalar di dalam tubuh mereka, sembuhkan mereka. Saya akan melihat apakah kuasa Tuhan ada pada kamu. Pergi ke Amerika, hentikan satu hari 100.000 orang mati. Karena engkau hamba Tuhan. Engkau sudah omong kosong berpuluh-puluh tahun. Karena engkau mengetahui yang sakit akibatnya cuma dua. Sembuh atau mati. Kalau engkau sembuh, kalau ada orang sembuh, bukan karena engkau sembuhkan, karena memang penyakitnya bisa sembuh, maka engkau langsung mendapat anggota yang banyak. Ini cara perkembangan yang disebut penginjilan. Ini bukan penginjilan, karena tidak memberitakan Kristus yang mati, tidak memberitakan Yesus menanggung dosa. Tidak menderitakan Yesus mengganti kita, dipaku di atas kayu salib. Ini bukan penginjilan. Kalau engkau berani lakukan ini, sekarang hari ini lakukan. Kedua, engkau berani tidak berani melakukan setelah pakai nama Tuhan, katakan sesuatu tidak jadi. Engkau mengatakan sekarang rajamlah saya dengan batu. Dan saya sangat miris melihatnya. Ada saja orang-orang yang dengan ponggahnya, dengan angkuhnya gitu, lalu menantang, mana pendeta-pendeta yang berdoa buat mujizat, berdoa buat mujizat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, buat saya itu orang-orang yang berhati busuk dan menggunting dalam lipatan. Artinya gini, di saat seperti ini orang sedang butuh kekuatan. Boleh nggak? Dalam kasih, dalam segala kerendahan hati, saya bicara kepada hamba-hamba Tuhan, mau saudara lebih senior dari saya kah, mau saudara hamba-hamba Tuhan muda kah, mari kita sebagai sesama hamba Tuhan, stop menggunting dalam lipatan, stop jadi orang-orang berhati busuk. Di saat-saat seperti ini, orang sedang membutuhkan doa, orang sedang membutuhkan kekuatan, orang sedang membutuhkan damai. Stoplah keliaran hatimu untuk mengkritik, menyerang. Engkau terlalu ponggah, engkau terlalu merasa diri yang paling hebat, paling benar. Selalu saya bilang, orang kalau di hatinya ada hati Tuhan, orang kalau di hatinya ada kasih, di saat-saat seperti ini kita saling mengasihi. Udahlah, yang lain-lain kita tinggalin dulu lah, kesombongan kita, pengetahuan teologi kita yang hebat-hebat, udah kita tinggalin dulu deh. Sekarang kita saling memperhatikan dulu, kita saling mengasihi dulu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ambil contoh gini. Ada orang tabrakan. Lalu di depan kita ada orang teriak-teriak, lu mau apa, siapa yang jago di sini? Gue lawan semuanya. Saudara, kita dorong orang itu, kita nggak mau tahu, kita tolong dulu yang susah gitu. Di saat-saat seperti ini boleh nggak? Bukan kritik teologi ya, bukan kesombongan doktrin yang harus ditinggikan. Hari-hari ini, mari kita berdoa bersama. Saudara-saudara yang dengan ponggahnya berkata, mana hamba Tuhan yang berdoa buat mujizat? Sorry ya, mulutmu kotor, hatimu tidak bersih. Kenapa?
hatimu tidak bersih. Kenapa? Dokter saja, dokter ahli saja hari-hari ini menangani pasien COVID-19. Selalu dia ngomong begini, Pak, Bu, doa ya Pak, doa ya Bu. Hanya mujizat yang bisa tolong ibu. Saudara, saya menangis dengarnya. Ada beberapa teman bersaksi sama saya, ada beberapa teman sharing. Mereka adalah orang yang kena COVID-19 lalu sudah sembuh. Dan mereka bilang, waduh, dokter-dokter saja sekarang sambil merawat. Perawat-perawat selalu ingatin, Pak, doa ya Pak, doa ya Bu. Hanya doa yang bisa buat mujizat, hanya doa. Karena COVID-19 ini belum ada obatnya yang pas. Yang hanya kita bisa percaya adalah kuasa Tuhan, kuasa doa, kuasa Tuhan, kuasa doa. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kasih Tuhan, saya ingatkan rekan-rekan hamba Tuhan, kalau saudara memang tidak suka dengan pelayanan mujizat, it's okay. Nanti setelah COVID-19, lu mau nyerang teologi siapapun silahkan. Tapi hari-hari ini mari kita topang dalam doa dulu. Mari kita bersatu dulu, bergandengan tangan. Tahukah saudara, banyak orang sudah capek dengan hamba Tuhan satu nyerang hamba Tuhan lain. Dibutuhkan sekarang kasih, dibutuhkan sekarang saling menguatkan, dibutuhkan umat yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, bukan dengan ponggahnya, dengan sombongnya saling menyerang, menonjolkan teologi kami yang paling baik, doa kami yang paling luar biasa, cara kami yang paling benar. Stop! Anda sudah dikuasai oleh roh kegelapan. Sebagai hamba Tuhan, saya hanya mengingatkan dalam kasih Tuhan. Mari yuk, di saat-saat seperti ini semua merendahkan diri yuk. Gak usah bangga dengan diri dan merasa saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya apapun. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Jemaat sedang tidak butuhkan pendeta. Jemaat sedang butuhkan kuasa Tuhan. Jemaat sedang butuhkan lawatan Tuhan. Jemaat sedang butuhkan mujizat Tuhan. Biarlah kita hamba-hamba Tuhan menurunkan ego dan kesombongan kita. Biar kita mengembalikan segalanya pada Tuhan, pada Tuhan. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang bahkan Tuhan tutup mimbar-mimbar gereja kok. Iya kan? Artinya apa? Tuhan lagi gak butuh hamba-hamba Tuhan. Tuhan butuh kuasanya diberitakan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari. Gedung-gedung gereja kita sudah tertutup. Apalagi kita masih juga mau menyerang hamba-hamba Tuhan. Kita masih mau menonjolkan teologi kita. No, ini waktunya kita merendahkan diri. Merendahkan diri. Sekali lagi sebagai hamba Tuhan yang mengasihi pekerjaan Tuhan, yang mengasihi kesatuan tubuh Kristus dengan segala kerendahan hati. I beg you, saya mengemis kepada saudara. Mari kita bersatu. Mari kita bersatu, mari kita bersatu, mari kita bersatu. Hanya dengan kita bersatu dan merendahkan diri, ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan. Dan kalau hari-hari ini saudara dapat sharing dari hamba-hamba Tuhan yang kritik sana, kritik sini, delete saja. Nggak usah saudara broadcast lagi, nggak usah saudara sampaikan lagi. Sudah. Itu orang-orang lagi stres, saudara. Itu orang-orang yang kebanyakan post power syndrome, orang-orang yang juga lagi bingung, mungkin dia juga habis bahan, ya kan? Karena orang kalau hatinya dipenuhi dengan firman Tuhan, yang keluar dari firman Tuhan. Tapi kalau hatinya penuh kepahitan, yang keluar kritik, bentakan, makian, serangan kiri kanan. Karena memang hatinya begitu. Karena Yesus bilang apa yang dari dalam akan terpancar keluar. Jadi kalau hati kita penuh firman, yang keluar adalah firman. Hati kita penuh kasih, yang keluar adalah kasih. Hati kita penuh dengan Injil, yang keluar adalah roh penginjilan. Tapi saudaraku, kalau hati kita penuh kebusukan, hati kita penuh dengan kepahitan, hati kita penuh dengan kesombongan, kita merasa diri kita yang paling benar, maka itu juga akan keluar. Kritik sana, kritik sini, membanggakan diri dan teologi. Seluruh ruangan, seluruh manusia, semua orang di gedung ini berbicara bahasa roh semuanya. Dan ketika itulah Roh Kudus dicurahkan pada mereka yang belum menerimanya. Tidak ada orang bisa bicara bahasa Indonesia, Inggris, Chinese, apapun juga. Saya ikat semua bahasa, terikat di sorga. Saya lepaskan bahasa roh ini. Dari Yesus datangnya yang membaptismu dalam Roh Kudus. Dan semua orang tidak boleh berbahasa manusia kecuali berbahasa lidah yang akan diberikan secara spontan oleh Tuhan Yesus. Saya saja seorang yang memberi instruksi dalam bahasa Indonesia. Anda siap? Katakan, Tuhan Yesus. Katakan, saya haus akan Roh Kudus-Mu. Saya perlu, saya minta dilengkapi, dipenuhi.
Saya ingin jadi saksimu di rumah sampai kemana-mana. Saya mau dibaptis sama Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, berbahasa roh, bahasa doa. Saya percaya janji ini diberikan untuk saya. Saya minta dalam nama Yesus. Yesus, saya haus. Yesus, saya haus. Yesus, saya minta. Dan saya minta di dalam nama Yesus. Anda siap? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Semua. Kuasa mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Angkat hati kita percaya tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja. Masih ada kesembuhan, masih ada mujizat. Mengalir tiba suci Karena tangan Tuhan terkurang perkara ajaib pasti terjadi. Kuasa mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja. Yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Mari Bapak Ibu sendiri dengan iman percaya berkata, Roh Kudus, Roh Kudus mengalir di tempat ini, mengalir suci. Amin. Kami percaya Tuhan, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Lagi katakan Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Mengalir
terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari sama-sama sambil angkat tangan kita percaya, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, Allah turut bekerja antara kita. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Jadi sesuai dengan apa yang kita pujikan sore ini. Bila Roh Allah turut bekerja, Percaya tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sembah dengan percaya. Karabara syaralabara labara kami membuang semua keraguan-raguan kami sore hari ini Tuhan. Hanya percaya saja kepadamu. Karabata syarabakara labara.